Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di channel Angga Algi. Kali ini ingin menceritakan tentang requestnya teman-teman yang kemarin waktu saya ngupload mitos Semeru. Rekan-rekan yang lain meminta atau sahabat-sahabat saya meminta bahwa untuk dibawakan cerita tentang mitos Gunung Arjuna. Oke, bagaimana mitos yang ada dan melegenda di Gunung Arjuna? Mari kita ikuti dan kita simak penuturan kisahnya. Oh ya, sebelum ceritanya saya lanjutkan, saya mohon maaf dulu karena memang selama ini lama tidak upload ya. Tidak upload video karena memang kendalanya adalah aplikasi editor saya bermasalah, tapi sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan lagi kontennya. Oke, kita lanjut pembahasan Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di daerah wilayah Jawa Timur dengan ketinggian 3.309 mdpl atau di atas permukaan laut. Dia merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Setelah yang pertama adalah Semeru, yang kedua adalah Gunung Raung. Gunung Arjuna merupakan gunung yang konon di mana ada sosok pewayangan yang bernama Arjuna sesuai dengan nama gunung tersebut. Dari nama wayang itulah gunung itu diambil namanya atau diserap namanya, bernama Arjuna yang bertapa kala itu mencari kekuatan, mencari kedikdayaan, mencari ilmu yang baru. Wayang Arjuna ini bertapa di atas sebuah batu yang ketika dia bertapa, kan yang namanya bertapa itu merem ya, yang namanya bertapa itu merem. Terus akhirnya Arjuna tidak menyadari bahwa lingkungan sekitarnya itu kalang kabut, kacau balau karena kekuatan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertapaannya, seperti badai, seperti gempa bumi, goncang dan lain sebagainya. Akhirnya para dewa di kayangan turun. Yang pertama turun adalah Betara Narada. Betara Narada ini turun, tapi dia gagal menjalankan tugas untuk mengingatkan Arjuna karena Arjuna tidak mau bangun, tidak mau membuka matanya. Akhirnya dia kembali ke kayangan dan digantikan dengan Betara Ismaya atau kita mengenalnya dengan sebutan Semar. Nah, Betara Ismaya ini turun dan menjadi sosok Semar yang akhirnya dengan kekuatan kedewaannya dia memotong puncak Gunung Arjuna dan membangunkan Arjuna, dan puncak Gunung Arjuna ini ditaruh di sisi lain dari Batu atau kota Batu, karena Gunung Arjuna ini kan berada di wilayah Batu. Jadi kalau di daerah Batu itu ada namanya Gunung Wukir lah, itu konon katanya merupakan potongan dari Gunung Arjuna yang dipotong oleh Betara Ismaya tadi, dipotong dipindah ke sana, dan Arjuna akhirnya terbangun dan menghentikan pertapaannya melihat situasi yang demikian carut marut gitu ya. Terus akhirnya jadilah sekarang Gunung Arjuna itu, karena memang di situ konon katanya pewayangan Arjuna tadi bertapa begitu. Terus di Gunung Arjuna sendiri juga terdapat beberapa tempat yang konon katanya angker. Yang pertama ada namanya Alas Lali Jiwo, atau kalau bahasa Indonesia itu hutan lupa diri. Hutan lupa diri ini berada di sekeliling atau di bawah puncak dari Arjuna tersebut. Biasanya para pendaki pasti melewati daerah yang disebut hutan Lali Jiwo ini. Hutan Lali Jiwo disebut hutan Lali Jiwo karena memang kalau legendanya ya, mitosnya, kalau pendaki yang lewat situ dan pendaki ini melanggar pantangan-pantangan, dalam tanda kutip pantangan-pantangan yang telah dilarang di gunung tersebut, maka dia akan hilang. Atau misalnya dia memakai baju berwarna merah dalam jumlah ganjil, atau mungkin dia sesumbar itu kayak sosokan gitu ya. Oh, saya sudah pernah ke sini, oh saya sudah pernah ke gunung tertinggi. Kalau Arjuna sih gampang, mungkin seperti itu yang membuat orang atau pendaki tersebut biasanya kehilangan arah, dan semakin dia tersesat,
semakin dia berjalan, semakin lama dia menyusuri jalan, dia semakin lelah dan semakin tersesat. Itu alas lali jiwo. Biasanya orang-orang yang melewati di sini ini tidak pernah berpisah dengan rombongannya ya, dengan catatan tidak ganjil dan berwarna merah, konon seperti itu. Kita tidak wajib mempercayai, tapi kita wajibnya menghormati. Ya sudah, kalau mau berkunjung ke sana silahkan patuhi setiap arahan atau larangan-larangan yang ada di sana. Berkata kasar jangan, menjaga sikap, karena memang kita kan memasuki daerah yang penghuninya tak kasat mata. Jadi bagaimanapun juga yang namanya tamu ya kita harus menjaga sikap dimanapun berada, nggak di gunung aja sih sebenarnya. Yang selanjutnya ada tempat yang namanya adalah Pasar Dieng atau disebut biasanya Pasar Setan. Nah, Pasar Setan ini kerap sekali dijumpai oleh beberapa pendaki, tidak semua sih, tapi kerap dijumpai oleh beberapa pendaki dengan ciri-ciri biasanya di suatu tempat sabana atau tempat yang lapang padang rumput di daerah sekitaran alas lali jiwo yang ada sabananya. Biasanya terdengar suara ramai tapi tak ada wujudnya. Terdengar suara itu seperti orang yang sedang bertransaksi jual beli, ada yang tawar menawar, tapi tidak ada wujud sama sekali, kosong. Jadi sabananya kosong mompong, tidak ada sesuatu hal yang terlihat atau manusia atau apa yang terlihat, hanya saja suara-suara berisik, gemuruh suara orang yang sedang bertransaksi. Konon katanya itu merupakan kemunculan dari Pasar Dieng atau Pasar Setan. Nah, selain Pasar Dieng dan juga alas lali jiwo, di Arjuna juga kerap dijumpai dengan adanya suara-suara gamelan. Menurut orang yang mengerti atau orang sana atau juru kuncinya atau pendaki yang tahu, itu merupakan kegiatan dari bangsa jin yang meninggali gunung tersebut dengan acara ritual yang disebut biasanya ngunduh mantu. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia maksud saya, itu disebut prosesi pernikahan para jin. Nah, kalau ada pendaki yang sedang mendengarkan atau ketika mendengarkan, lebih disarankan untuk tidak melanjutkan pendakiannya atau turun saja, karena dikhawatirkan dia akan memasuki gerbang gaib lain karena memang sedang ada ritual di dunia gaib yang ada di sana. Jadi misalnya kalau kalian sedang mendaki dan mendengar suara alunan gamelan, lebih baik turun saja, karena para bangsa jin, makhluk halus yang mendiami gunung tersebut itu sedang melaksanakan ritual yang disebut dengan ngunduh mantu, mencari pasangan dari jin anaknya yang akan dinikahkan. Begitu. Nah, Gunung Arjuna merupakan gandeng dari Gunung Welirang. Jadi Gunung Welirang dan Arjuna itu segandeng. Nah, untuk selanjutnya kita bahas gunung-gunung yang lain. Untuk sementara waktu ini saja video yang dapat saya buat untuk kembali menghidupkan konten Angga Algi, channelnya yang kemarin sempat tidak aktif. Jadi kita kembali untuk aktifkan lagi, dukung terus channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang, supaya terus bisa menyajikan hiburan dan kisah-kisah yang mistis, dan kita bisa bersua, kita bisa berjumpa via YouTube dengan konten yang lebih menarik lagi, konten yang lebih menyeramkan lagi tentunya. Semoga menghibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.